Buat teman-teman yang masih galau pengen beli Vivo V27 atau Galaxy A54, teman-teman berada di video yang tepat nih. Karena di video kali ini gue bakal compare head to head antara Vivo V27 5G sama Samsung Galaxy A54. So, di video kali ini gue bakal compare head to head kedua smartphone ini. Dan disclaimer dulu, sekarang ini harga dari kedua smartphone udah turun ke sekitar 5 jutaan ya. Jadinya di harga 5 jutaan, teman-teman pasti lagi mikir nih, mana yang lebih baik di antara kedua smartphone ini. So, buat teman-teman yang penasaran, pastiin teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang penasaran sama comparison kedua smartphone ini, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin gue pengen kasih tahu dulu nih, karena konsep video ini tuh adalah comparison head to head. Jadinya mungkin di video kali ini gue nggak bakal bahas spesifikasi lengkap dari kedua smartphone ini ya. Tapi gue bakal bahas dari aspek to aspek aja mana yang lebih baik di antara kedua smartphone ini. So langsung aja kita ke sektor yang pertama, yaitu ngebahas soal desain di antara Vivo V27 sama Samsung Galaxy A54. Pertama-tama mungkin gue pengen nanya dulu nih ke teman-teman. Kalian kalau seandainya ngelihat dua smartphone ini, mana yang lebih kalian prefer? Desainnya Vivo V27 atau Samsung Galaxy A54? Gue yakin sih mayoritas orang bakal lebih suka sama desainnya Vivo V27 5G. Karena menurut gue desain curve di bagian depan sama belakang HP ini tuh bikin HP ini jadi berasa slim dan kelihatan elegan banget. Kayak bukan HP mid-range aja gitu. Berbeda ketimbang Samsung Galaxy A54 yang pakai desain yang cenderung mirip sama Samsung Galaxy S23. Nah, untuk experience megang HP ini pun juga gue bisa bilang Vivo V27 tuh lebih asik ketimbang Samsung Galaxy A54 karena HP itu lebih berasa slim ya. Ketebalannya tuh cuma 7,36 mm aja. Di sini jelas berbeda feel pegangnya ketimbang Samsung Galaxy A54 5G yang berasa lebih tebel. Sehingga mungkin buat teman-teman yang lebih suka smartphone yang ukurannya lebih compact, kayaknya V27 bakal lebih cocok deh buat teman-teman pakai. Nah, lalu kalau kita ngebahas soal build quality, di sini mungkin gue bakal kasih skor buat Samsung Galaxy A54 5G. Karena kalau seandainya kita lihat spesifikasinya, kedua smartphone ini sama-sama pakai kaca di bagian depan sama bagian belakang. Tapi di sini cuman Samsung Galaxy A54 5G aja nih yang pakai perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 5. Sampai saat ini gue jujur aja masih belum tahu perlindungan kaca di V27 tuh kayak gimana. Jadinya mungkin untuk sektor build quality-nya gue bakal kasih sedikit skor untuk Samsung Galaxy A54. Nah, lalu sekarang kita berlanjut ke bagian depan dari Samsung Galaxy A54 sama Vivo V27. Di sini kalau seandainya kita compare secara head to head, gue yakin kalian pasti lebih prefer sama layarnya V27 nih. Karena HP itu pakai desain layar curvy yang kelihatan kece banget. Untuk bezelnya sendiri menurut gue juga lebih tipis di Vivo V27. Tapi kalau seandainya kita itu udah ngebahas soal kualitas layar, gue yakin deh kedua smartphone itu nggak ada yang salah buat teman-teman pilih di budget 5 jutaan. Mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat rekap spek layarnya di smartphone teman-teman. Di mana Vivo V27 5G pakai ukuran layar yang lebih gede nih, yaitu 6,78 inci. Ini tuh jelas berbeda ketimbang Samsung Galaxy A54 yang pakai layar 6,4 inci. Dan untuk panelnya sendiri, kedua HP ini juga beda nih. Vivo V27 pakai AMOLED, sedangkan Samsung A54 5G pakai Super AMOLED. Di sini palingan sedikit keunggulan untuk Vivo V27 karena layarnya ini tuh udah support 10-bit. Tapi untuk resolusinya kedua HP ini tuh sama nih, di Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Nah, lalu tadi kalau seandainya kita lihat spek di atas kertasnya, mungkin teman-teman udah ngejagoin Vivo V27 duluan. Namun kalau menurut gue pribadi, gue ngerasa warna di Vivo V27 tuh agak lebih saturated ya, ketimbang warna yang ada di Samsung Galaxy A54. To be honest, kalau seandainya gue pakai HP ini untuk nonton konten YouTube, gue lebih suka sama Samsung Galaxy A54. Karena di mode defaultnya menurut gua si Vivo V27 ini tuh warnanya agak saturated banget ya. Jadinya menurut gua ini tuh harus di set dulu ke natural supaya layarnya tuh jadi nyaman. Lalu ngomongin soal speakernya pun menurut gua A54 5G juga lebih unggul berkat stereo speakernya. Dan ini tuh menurut gua experience-nya tuh sangat berbeda ya, timbang sama speaker mono yang dipunya sama Vivo V27 5G. Jadinya kalau kita ngomongin soal layar dan juga audio, A54 5G ini tuh lebih unggul.
Dan ini tuh menurut gua bikin skor dari kedua HP ini mungkin kepaut cukup jauh ya, yaitu 1 untuk Vivo V37 dan 3 untuk Samsung Galaxy A54. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal performa dari kedua smartphone ini. Pasti teman-teman udah lebih condong ke Vivo V27 nih, karena HP itu pakai chipset 4 nanometer yaitu MediaTek Dimensity 7200. Untuk RAM-nya sendiri, HP ini juga ada di 8GB dan juga punya storage 256GB. Dan di rentang harga yang sama, teman-teman tuh nggak bakal dapat storage segede ini nih di Samsung Galaxy A54 5G karena HP ini cuma pakai storage 128GB. Tapi kalau untuk RAM-nya, HP ini tuh ada di 8GB. Dan untuk chipsetnya sendiri, di sini tuh Samsung Galaxy A54 5G pakai Exynos 1380. Di sini kalau seandainya teman-teman lihat benchmark 2 HP ini, maka V27 tuh bakal unggul jauh. Tapi kira-kira gimana nih perbedaannya kalau seandainya kedua HP ini kita geber untuk main game? Nah, jadi sebelumnya gue udah coba kedua HP ini buat main game andalan gue, yaitu COD Mobile sama Genshin Impact. Dan di sini menurut gue baik A54 5G ataupun V27 5G sama-sama bisa nih buat ngelibas COD Mobile di frame rate 60 fps. Tapi keunggulan tuh gue kasih ke V27 karena opsi grafisnya tuh bisa lebih tinggi ketimbang A54 5G. Tapi kalau untuk experience layarnya menurut gue si A54 5G itu sedikit lebih responsif nih ketimbang layarnya si V27 5G. Lalu lanjut ke Genshin Impact, di sini bakal kelihatan jelas banget kalau V27 bakal lebih unggul ketimbang A54 5G. Dimana kedua HP ini tuh sama-sama gue geber di medium 60 fps ya. Dan hasilnya, di sini tuh menurut gue V27 jelas aja jauh lebih kenceng nih. Karena HP itu bisa ngasilin frame rate 45 sampai 55 fps dengan sangat stabil. Ini tuh berbeda ketimbang A54 5G yang frame rate-nya cuma 35 sampai 45 fps aja. Dan dari segi suhunya pun menurut gue V27 juga lebih adem nih setelah ngelibas Genshin Impact sekitar 15 menit. Sehingga untuk sektor performanya di sini gue bakal kasih keunggulan buat Vivo V27 5G. Dan mungkin sekarang kita langsung lanjut aja nih ngebahas tentang experience software kedua smartphone ini. Jadi untuk software sendiri di sini tuh Samsung Galaxy A54 5G dibekalin sama One UI 5.1 dengan Android 13. Sedangkan Vivo V27 dibekalin sama Vantage OS 13 nih yang sama-sama berbasis Android 13 juga. Di sini kalau seandainya kita ngebahas tentang software, teman-teman pasti udah tahu mana yang menang di antara kedua smartphone ini. Dimana kalau seandainya kita ngebahas tentang dukungan jangka panjang untuk software kedua smartphone ini, di sini tuh jelas aja One UI lebih unggul nih. Karena HP itu dijanjiin 4 tahun untuk upgrade Android OS dan 5 tahun juga untuk security patch. Ini tuh jelas berbeda ketimbang V27 5G yang dijanjikan 2 kali major update dan juga 3 tahun untuk security patch. Dan ngomongin soal experience UI-nya pun menurut gua One UI 5.1 juga unggul ya. Karena HP itu menurut gua menawarkan experience yang lebih clean dan juga lebih simple ketimbang V27 5G. Di One UI 5.1 ini tuh nggak ada aplikasi yang sering kasih notifikasi spam. Sedangkan di Vivo V27 5G tuh menurut gua banyak banget ya aplikasi bawaannya yang sering banget ngasih notifikasi kagak penting. Jadinya mungkin buat teman-teman yang lebih concern sama experience software, maka A54 5G itu bakal lebih cocok buat teman-teman beli. Dan dengan ini tuh bikin skornya jadi terpaut lumayan jauh ya kali ini, yaitu 2 untuk V27 dan juga 4 untuk Samsung Galaxy A54. Nah, lalu tadi setelah kita ngebahas tentang hardware dan juga software, mungkin sekarang kita lanjut aja ngebahas soal baterai dan juga charging kedua smartphone ini. Dimana kedua smartphone ini tuh pakai ukuran baterai yang berbeda ya, yaitu 4600 mAh untuk Vivo V27 5G. Sedangkan si Samsung Galaxy A54 5G tuh punya ukuran yang lebih gede, yaitu di 5000 mAh. Kalau seandainya kita lihat dari ukuran baterai, tentu aja teman-teman tuh bakal mikir kalau A54 5G bakal lebih unggul. Tapi menurut gue experience-nya justru lebih awet di V27 nih. Karena kedua HP ini tuh basically gue jadiin daily driver selama 1 harian penuh. Dan so far menurut gue yang baterainya habis duluan tuh adalah A54 5G. Tapi kalau untuk SOT-nya kedua HP itu sebenarnya mirip-mirip aja, yaitu di 6-7 jam. Namun kalau seandainya kita itu ngebahas soal dukungan charging, di sini tuh Samsung jelas kalah telak ya. Karena HP itu nggak dibekalin charger dari dalam paket pembeliannya. Sedangkan Vivo V27 5G itu dibekali sama charger 66 watt
Sehingga dengan perbedaan ini tentu aja V27 jelas lebih unggul ya. Karena HP itu bisa dicas dari 0 sampai penuh dengan waktu di bawah 1 jam aja. Nah, lalu sekarang kita berlanjut ke segmen berikutnya yang bakal seru banget, yaitu ngebahas soal kamera antara Vivo V27 sama Samsung Galaxy A54. Dimana untuk spesifikasinya teman-teman mungkin bisa langsung aja ya lihat rekap spek yang udah gua taruh di layar teman-teman. Jadi kedua smartphone itu sama-sama pakai kamera utama dengan sensor 50 megapiksel. Dan kedua smartphone ini tuh kalau seandainya kita lihat dari speknya juga mirip-mirip nih. Karena kamera utamanya sama-sama dibekali sama optical image stabilization. Tapi kira-kira gimana untuk hasil foto dari kedua smartphone ini? Well, teman-teman mungkin bisa langsung lihat aja ya. Kalau dari hasil fotonya sendiri, jujur aja gue lebih suka sama Vivo V27 5G. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat kalau dari segi warna, si V27 ini tuh bakal kelihatan lebih eye pleasing ketimbang A54 5G. Begitu juga dari segi detail dan juga HDR nih. Gue nggak tahu kenapa V27 tuh justru lebih perform ketimbang Samsung Galaxy A54 5G. Di sini tuh gue ngerasa tuning warna dari A54 5G tuh kayak butuh optimalisasi lagi. Dimana teman-teman bisa lihat ya, kalau seandainya kita pakai HP ini untuk foto orang, teman-teman bisa lihat kalau highlight di Samsung Galaxy A54 5G tuh kayak kelihatan flat banget. Jadinya fotonya tuh jadi kelihatan kagak eye pleasing. Sedangkan V27 tuh bisa nge-highlight foreground dan juga background dengan sangat baik. Tapi justru kebalikannya kalau untuk kamera ultrawide A54 5G justru lebih bagus dan juga lebih tajam nih ketimbang sama hasil fotonya si Vivo V27 5G. Lalu berlanjut ke foto selfie, di sini jelas aja gue bakal kasih skor keunggulan untuk V27 5G. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini tuh kadang-kadang hasil foto dari A54 5G tuh punya white balance yang ngaco banget. Di sini kalau seandainya gue compare head to head, maka teman-teman pasti bakal sadar kalau white balance di A54 tuh ngaconya parah banget. Dan ini tuh sebenarnya gue nggak tahu ya, ini tuh kejadiannya cuma di unit gue aja atau di unit teman-teman juga mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah dan let me know ya, kira-kira teman-teman ngalamin bug yang sama apa enggak. Lalu balik lagi ke kamera belakangnya, untuk foto low light menurut gua V27 juga lebih unggul ketimbang sama Samsung Galaxy A54. Dimana meskipun Samsung Galaxy A54 ini tuh pakai sensor yang sama kayak Vivo V27 5G, namun pada kenyataannya untuk hasil fotonya V27 tuh lebih tajam dan juga punya hasil yang lebih bagus ya ketimbang sama Samsung Galaxy A54 5G. Dari segi noise-nya pun menurut gua A54 5G juga lebih noisy ketimbang Vivo V27 5G. Cuman lagi-lagi untuk kamera ultrawide Vivo V27 5G itu kalah ya kalau seandainya kita compare head to head sama Samsung Galaxy A54. Lalu berlanjut ke satu berikutnya, yaitu ngebahas soal videografi antara Vivo V27 sama Samsung Galaxy A54. Di sini mungkin keunggulan bakal gua kasih jelas ke V27 ya, karena HP itu bisa menghandle stabilisasi yang jauh lebih baik di resolusi 4K 30 fps. Di sini mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja perbandingan antara kedua smartphone ini. Dimana kalau seandainya kita ngomongin soal stabilisasi, V27 ini tuh jauh lebih stabil ketimbang Samsung Galaxy A54 nih. Yang stabilisasinya tuh menurut gua parah banget. Di sini kalau gue perhatiin IIS di A54 5G ini tuh nggak nyala di resolusi 4K 30 fps. Sehingga untuk videografinya gue bakal kasih skor untuk V27 nih. Karena HP itu bisa menghandle video yang lebih baik ketimbang Samsung Galaxy A54 5G. So guys, jadi sekarang gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A54 sama Vivo V27 5G. Dan di sini gue pakai resolusi paling tingginya ya, alias di 4K 30 fps. Jadi di sini kalau seandainya gue perhatiin si A54 ini kadang-kadang white balance-nya tuh agak-agak ngaco ya. Jadi kadang-kadang dia ngaco, kadang-kadang dia juga bener. Agak merah-merah gitu sih kalau gue lihat. Tapi menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja bisa nilai sendiri kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you.
Nah, lalu lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan antara Vivo V27 5G sama Samsung Galaxy A54. Di sini kalau seandainya kita lihat dari range harganya, kedua smartphone itu mirip-mirip aja ya, yaitu di 5,5 juta untuk kedua smartphone ini. Cuman bedanya di sini Vivo V27 tuh udah dapat yang varian 256GB, sedangkan Samsung Galaxy A54 5G tuh cuman 128GB aja, meskipun HP ini masih bisa dipakein sama micro SD. Di sini tentu aja kalau seandainya teman-teman dengan budget segitu butuh storage yang lebih gede, V27 bakal lebih worth it. Tapi kalau seandainya teman-teman cari fitur khas flagship seperti IP rating lebih bagus, si A54 tuh bakal lebih unggul nih, karena si V27 cuma punya IP54 aja. Jadinya untuk kesimpulannya kalau seandainya kita perhatiin dari segi skornya aja, maka V27 ini tuh jelas lebih unggul. Karena kalau seandainya kita totalin skornya di sini tuh Samsung A54 5G cuma dapat 4 poin aja nih, sedangkan V27 dapat 5 poin. Di sini kalau seandainya teman-teman itu lebih pentingin soal charging, performa, desain dan juga kamera, maka V27 tuh bakal lebih worth it. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pentingin layar, audio dan juga software, si A54 5G ini tuh menurut gue lebih worth it nih ketimbang Vivo V27 5G. Jadinya tentu aja keputusan beli apa enggak balik lagi ke kalian masing-masing. Tapi yang jelas satu hal sebelum gue lupa mention, kedua HP ini tuh sama-sama udah support NFC nih. Jadinya teman-teman tuh nggak perlu khawatir buat pilih A54 5G ataupun Vivo V27 5G. So palingan segitu dulu aja video gue untuk compare head to head Vivo V27 sama Samsung Galaxy A54 5G. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang belum like dan juga subscribe, bisa langsung aja ya klik tombol like dan juga subscribe channel Bang Jo Review. So, palingan segitu dulu aja, gue Bang Jo pamit, dan kita coba lagi di video selanjutnya. Bye-bye!